ada konten pornografi, gambar, potongan tubuh, dan bahkan alat vital anak yang itu disebarkan di berbagai negara. Faktanya, anak 10 tahun ngedownloadnya yang 18 tahun. Inilah bentuk tadi kejahatan cybercrime yang menyasar kerentanannya anak dan mendapat manfaat berlipat dari kejahatan itu. Yang kacangan ditangkap, kakapnya enggak. Setuju. Yang buat video ini kan yang punya mainan sebenarnya. Para penjual tisu di Blok M, itu ternyata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini sangat spesial Pemuda Indonesia karena kita diundang oleh senior kita, seorang aktivis yang hari ini didaulat menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita dikagetkan, begitu masuk tahun 2025, ada tersangka yang melakukan penyebaran video porno. Konon video porno itu melibatkan anak di bawah umur. Hal ini dijelaskan atau disampaikan oleh Kadit Reskrim atau Kadit Cyber kalau saya tidak salah, Polda Metro Jaya dalam jumpa pers yang sebagaimana disadur sama salah satu media, bahwa itu diduga melibatkan anak di bawah umur. Nah, ahli urusan perlindungan anak kita telah ditemani oleh senior kita, Ibu Ai Mariati Solihah. Ini pasti jadi Jawa Barat nih namanya. Gitu ya. Saya panggil Kakanda deh biar kita lebih akrab. Ya. Kakanda Ai, menurut Kak Ai, maraknya terjadi atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur, apalagi digunakan untuk tag video porno. Apakah hal ini sering ditemukan oleh KPAI sebagai pihak yang concern terhadap perlindungan anak itu? Ya, terima kasih nih Mas Ilham. Jadi saya memang bersyukur para pemuda gitu ya, masyarakat luas sangat menaruh perhatian pada perlindungan anak. Karena dari satu kasus ini saja, saya masih mencatat, ini kontennya 1458. Satu kasus itu. Satu kasus ini yang di dalamnya ada video, ada konten pornografi, gambar, potongan tubuh, dan bahkan alat vital anak yang itu disebarkan di berbagai negara. Dan kita identifikasi hampir 90% itu adalah anak Indonesia. Dan selebihnya ada anak-anak yang dari berbagai negara lain ya di situ. Nah, ini tentu kan kita harus melihat dari asal muasal. Anak jadi korban, kemudian anak juga ada yang melakukan tindakan itu. Nah, ini juga yang perlu kita lihat lagi nih, karena dia pasti membutuhkan perhatian yang lebih ya. Kenapa kok dia juga mau ke temannya melakukan itu gitu. Dan yang ketiga, bahkan anak ini juga menjadi, dia mentransmisi juga gitu. Setelah dia mengkolek data, dia juga melakukan transmisi, menyebarkan dan lain sebagainya. Jadi berkelindan persoalan pornografi anak ini ya. Nah, ini baru satu kasus, betul sekali di KPAI selalu menempati the best five kalau saya menyebutnya dari jumlah total anak menjadi korban, baik itu juga sebagai pelaku maupun saksi pada setiap tahun. Yang tertinggi anak korban kekerasan seksual. Yang kedua anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Ini terutama di keluarga, tinggi sekali. Kita kemarin kaget ya, ada anak ditemukan dibungkus sarung, ternyata yang membunuh 2 orang tuanya di Bekasi. Itu luar biasa membuat kita, aduh gitu ya. Kemudian anak korban pornografi diantaranya, lalu anak korban eksploitasi seksual, ya, dan juga eksploitasi ekonomi, ya, dan yang berikutnya anak-anak korban dari misalnya korban terorisme gitu ya, keterpaparan terorisme ya, dan juga mereka menjadi korban atas situasi penelantaran orang tua. Itu terus saling menyusul tuh angkanya. Dan antara lain pornografi itu selalu menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke KPAI ini. Ya, karena itu menjadi satu entiti bisnis yang sangat menggiurkan. Oh, betul. Ibu Ketua bisa bayangin untuk aksesnya cuma bayar 15.000 menurut teman-teman via
apa aplikasi Salah Telegram satu. kalau nggak salah itu. Sebut aja lah Telegram. Telegram. Polisi karena sudah buka juga. Oke. Ini luar biasa menurut saya. Ya mungkin itu uang jajan anak kecil juga Ya. sangat mampu kan. Iya, betul. Dengan masuk ke register itu gitu. Jadi ini memang kejahatan yang sangat masuk di dalam berbagai hal, terutama dia konteksnya itu tadi mengumpulkan berbagai konten ya, sexual abuse material dalam bentuk-bentuk pornografi anak. Yang ditangkap, yang mengkolek video. Iya. Kan gini nih, Iya. Ketua. Yang membuat video belum ditangkap nih. Ada yang membuat kan, dia ada yang hanya mendapat gitu, gambar gitu. Iya, dia kolek baru dijual. Iya. Yang buat video sendiri kan belum kelihatan belum sampai itu pada sumber-sumber dari si konten ini belum. Polisi sedang kami mintakan tidak berhenti di sini, tetapi sumber dari mana dapatnya. Kalau salah satunya kan kalau gambar segala macam tuh dari Telegram ya, dia kolek, dia ambil, dia download, dia kumpulkan. Tapi sumbernya jelas dong kalau ada video, siapa yang memvideokan, betul. Anak-anaknya ada di mana, Betul. ini yang sedang kita kejar. Menurut Ibu Ketua, polisi apa? Atau polisi tidak begitu konsen mengejar si pelaku? Ada anekdot, mohon maaf Bu Ketua. Gimana? Yang kacangan ditangkap, kakapnya enggak. Setuju. Yang buat video ini kan yang punya mainan sebenarnya. Iya. Pelaku penyebaran itu orang yang ikut ambil manfaat aja sebenarnya. Ya kan? Oke, tapi ya nanti kita bahas secara rinci itu. Tadi Bu Ketua menjelaskan ada dua perspektif yang bisa kita lihat. Pertama, anak sebagai korban. Yang kedua, anak sebagai pelaku. Iya. Saya mau nanya, kita posisikan dulu anak sebagai korban. Menurut Bu Ketua, apa kondisi umum yang terjadi yang menjadi penyebab sehingga mereka gampang dijadikan korban? Karena kalau ada, mungkin ada yang dipaksa. Tetapi ada juga pasti yang sukarela. Ya. Pasti ada juga yang sukarela kan, Bu Ketua. Nah, menurut Bu Ketua, apa yang menjadi faktor penyebab utama? Karena kan mencari tahu masalah kan pasti harus didalami dulu baru bisa ditemukan solusi, Bu Ketua kan? Ya. Menurut Bu Ketua sebagai Ketua KP. Iya, tentu kita banyak nih menemukan fenomena bukan hanya hasil salah satu ungkap kasus di Polda Metro Jaya. Anak-anak terlibat dalam pornografi, betul ada rekrutmen talent film porno. Di dalamnya ada sindikat. Rekrutmen talent? Ya, jadi anak-anak ini menjadi artis yang dia rekrut. Ini dibongkar 2023 awal itu oleh kepolisian di Bandara Suta. Kami mengamankan 8 anak yang sudah menjadi film porno anak sesama laki-laki. Dan film sesama laki-laki? Sesama laki-laki. Masya Allah. Dan film itu hanya disebarkan di Amerika. Apa yang mereka cari? Mereka hanya menyebarkan di internet dengan jumlah subscribe lalu share yang nilainya dikonversi menjadi dolar Amerika. Monetisasi. Ya, artinya pemanfaatan dunia digital yang betul-betul bisa menghasilkan sebuah kapitalisasi dengan luar biasa dan dengan jalan yang betul-betul juga ini seolah-olah memberi manfaat juga. Padahal nilainya karena dikonversi dolar kan di mereka. Jauh sekali kalau kita Jadi mau mereka bicara. menganggap dirinya konten kreator. Iya. Ada PH-nya, production house-nya, sehingga kami menyebutnya ini sindikat pornografi. Ya, bahkan masuk pada tindak pidana perdagangan orang. Karena hasilnya dan manipulasi kepada anak, iming-iming dan lain sebagainya. Gitu Bang Ilham. Jadi tadi pertanyaannya sangat bagus. Kenapa anak bisa jadi korban? Karena ada manipulasi yang sedemikian besar. Iming-iming diantaranya. Lalu anak-anak ini juga melihat, oh kalau edukasi itu kan karena nggak merata ya. Oh kalau sesama laki-laki, sesama perempuan itu tidak akan hamil, tidak ada resiko reproduksi. Itu juga sebagian anak jawab begitu. Lalu, oh hanya difoto doang kok, hanya pegangan doang kok, tidak menimbulkan harus seperti apa misalnya. Padahal kita tahu di undang-undang pornografi lihat bahwa bukan hanya persoalan apakah dia misalnya sudah menunjukkan alat kelamin dan lain sebagainya, tapi sketsa erotisme, ya, lalu gerak tubuh dan lain sebagainya. Anak-anak kita ada yang sudah memahami itu dan belum. Dan yang dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya justru ketidakmampuan anak-anak mencerna bahwa ini sebuah tindakan kejahatan atau bukan. Bu Ketua,
Kalau sudah berhubungan sesama jenis, ini kan sudah menjadi agenda global. Saya mau menunjukkan contoh yang konkret di Ibu Ketua, film-film yang ada di Netflix, hampir semua mengkampanyekan cinta sama jenis, apa sih istilahnya? Homoseksualitas. Ya. Itu kan agenda global jatuhnya itu. Ya inilah, kita juga nggak bisa menghakimi bahwa Indonesia ini juga menjadi agenda global itu ya. Karena yang harus kita dekati adalah sisi edukasi, proteksi, dan bahkan law enforcement dalam konteks kita bermedia. Apakah ada pengaruh dari pengetahuan agama dalam pendidikan di sekolah yang kurang misalnya? Kita bisa kritik itu. Karena penggunaan media kerap tidak nyambung keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan bahkan dunia pendidikan ini. Mengapa tidak nyambung? Mungkin di lingkup orang tuanya punya pengawasan. Tapi di sekolah mereka dijejali, bikin literasi, lupa tidak diawasi. Mungkin iya cara literasinya 1-2 tema, tapi selebihnya mereka penasaran. Apa sih bentuk-bentuk misalnya tubuh orang, adegan-adegan dan sebagainya. Apalagi usia remaja itu usia ingin tahunya sangat tinggi. Besar. Kita semua pernah remaja itu. Di masyarakat, Bang Ilham, jangan lupa, mabar itu bukan urusan orang yang agak dewasanya. Anak kecil SD itu mabar di mana-mana. Tapi ya nonton bareng awalnya. Tapi pada akhirnya mereka punya grup-grup yang isinya konten-konten yang mereka saling tukar, saling penasaran, nonton bareng. Di game online itu? Tidak, mereka punya komunitas. Setelah game online itu kan saling tukar nomor tuh. Lalu muncullah, lu pengen tahu nggak sih ini? Nah itu masyarakat tugasnya. Kita kalau hanya melihat, mereka itu cuma mabar kok di pos kamling ya, atau di tempat-tempat parkiran segala macam. Tidak. Sebagai seorang yang memiliki kepedulian, kepekaan, kalian itu mabar atau nonton apa sih sebenarnya? Sampai situ. Jadi ngurus anak itu memang perlu sekampung, perlu sekota, perlu sekabupaten dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang, keluarga, dunia pendidikan, masyarakat, dan dunia pendidikan yang lainnya ya, yang lebih luas. Artinya keterlibatan semua pihak dibutuhkan untuk mendeteksi hal-hal kayak gini. Betul. Sejauh ini hambatan dari KPAI untuk mendeteksi dini dari potensi terjadinya perdagangan orang maupun perdagangan anak ini apa? Sebetulnya tingkat pelaporan. Kalau pelaporan sekarang itu sudah mulai meningkat, nah kita juga punya amunisi untuk lakukan pengawasan. Contoh ya, pornografi yang dilakukan di Lampung itu sampai 36 anak SD dikolek oleh satu orang predator yang mengaku dirinya sebagai seseorang yang juga lagi-lagi nama alamatnya disamarkan gitu, dan anak-anak ini masuk dalam grup coaching untuk pelampiasan hasrat seksual. Mereka jadinya punya penyimpangan tuh terhadap seksualitas. Itu memang tidak ada pengawasan guru terhadap grup-grup anak-anak. Salah satunya. Begitu ada salah satu guru masuk, dia mengaku kelas 2 SMP lagi cantik-cantiknya, ternyata kebongkar lah bahwa semuanya itu di-coaching oleh salah satu orang yang ketika ingin melakukan atau punya tujuan melampiaskan hasrat seksual, itu rame-rame dengan anak-anak itu bermain live streaming dengan tindakan-tindakan seksualitas bersama-sama, yaitu para laki-laki lah, bisa kita prediksi sulit sekali mendeteksi itu di antara anak-anak. Tapi kemudian pelaporan meningkat, Bang Ilham. Pelaporan ini yang menjadi challenge. Kami itu kan pengawasinya ketika ada data-data, contoh dari PPATK misalnya, ada angka sebanyak 24.000 anak-anak kita itu mendapat bayaran dari finansial digital untuk membayar eksploitasi seks. Anak bisa goyang-goyang telanjang, dibayar itu hanya 300.000. Dia bayarnya bukan ke rekening loh. OVO kamu mana? Aku bayarin ya. Siapa yang nggak mau dia makan enak tiap hari hanya untuk goyang-goyang memperlihatkan tubuh? Satu hal. Dan ini sangat kekinian. Tetapi PPATK mengendus itu sebagai transaksi keuangan yang tidak wajar. 10 kali kirim 300.000 pada satu OVO yang ini ternyata begitu dideteksi usianya di bawah 12 tahun. Dan begitu dikumpulkan, deteksi dari PPATK menyentuh angka 24.000. Saya sedang sibuk tentang itu tahun ini.
Karena sedemikian banyak financial system kita itu terjajah oleh kepentingan orang-orang yang untuk mengeksploitasi anak-anak kita. Ini PR besar ya. Oke. Artinya jangankan mendeteksi misalnya yang kasat mata kita lihat menjadi konten pornografi yang begini-begini aja kita agak susah. Tapi beruntung pelaporan meningkat. Peran-peran stakeholder ya, terutama tadi PPATK, LPSK, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu bekerja dengan tugas dan fungsinya tentu. Nah itu ketemu bentuk-bentuk kejahatan itu dan kami itu mengawasi betul. Ini kan harus masuk ranah law enforcement tadi ya, kepolisian. Nggak bisa enggak. Polisi nggak boleh lama-lama karena akan deteksi DNA wajahnya ini belum ketemu Bu Ai. Kami terus awasi itu. Follow the money-nya sampai mana. Betulkah nggak ada pengepulnya misalnya. Terus investigasinya kita juga pastikan bahwa tindakan kejahatan berbasis cyber ini yang memberi kemudahan ya pada orang-orang yang memanfaatkan dan kerentanan pada anak-anak kita yang mungkin dia sudah pandai melakukan transaksi elektroniknya ya. Anak-anak udah lebih keren deh daripada kita itu kebanyakan ya. Usia 18 tahun ke bawah mereka sudah punya banyak kreasi dan banyak sekali itu pengetahuan, tetapi terbajak oleh juga kejahatan-kejahatan crime digital yang juga harus kita gerus dan harus kita waspadai. Oke, itu kan yang kalau Ibu Ketua bilang kita butuh law enforcement. Kita butuh penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Artinya itu sisi tindakannya. Yang saya mau tanya, sisi penanganan mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Apalagi ini kan kemajuan teknologi semakin tidak terkendali ini. Adakah kerjasama yang dibangun oleh KPAI dengan Komdigi misalnya? Ya, kita MOU. MOU dengan Komdigi gitu ya. Ada langkah-langkah yang konkret untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu. Karena kan rata-rata semua aplikasi yang mereka gunakan melalui gadget itu kan bisa platform ya. Harusnya bisa dideteksi gitu kan oleh Komdigi. Nah, itu yang saya ingin cerita ya. Mungkin kalau KPI pengawas di penyiaran. Mainstream TV itu juga masih ada bolong-bolong kan. Betul. Media sosial, coba Bang Ilham. Media digital ini pengawasannya model opo. Sedemikian luas, tanpa batas, borderless. Dan bahkan Komdigi juga hanya pada perangkat dia masuk pengawasannya regulasi. Regulasi di Indonesia. Nggak teknis, Komdigi itu? Dia teknisnya take down, blokir. Kemudian dia menyampaikan kepada kepolisian, mengikuti ini diurus sampai ranah hukum. Tidak. Itu yang saya bilang, di dalam Undang-Undang ITE baru nomor 1 tahun 2024, itu hanya administrasi yang muncul sebagai sanksi atas pelanggaran digital kita. Begitu kami tarik dan lakukan koordinasi dengan Bu Mutia, dengan Menteri kita, Bu, apakah kita bisa melakukan langkah-langkah dengan para pemilik platform untuk menyamakan persepsi bahwa tata hukum nilai di Indonesia itu mengandung proteksi, bukan hanya dia bebas di dalam kapasitas pasar bebas untuk kemanfaatan teknologi dan informasi. Oh bisa, kita akan batasi pengguna medsos, kata Bu Mutia, tapi KPAI kumpulkan bagaimana batasan-batasan itu bisa menggunakan perspektif proteksi. Perlindungan pada anak kan gitu. Nah, konteks ini yang tarik-menariknya, mohon maaf, kita negara ini belum maju gitu ya. Kita juga masih harus. Anak muda juga harus tahu ini apa yang terjadi, gitu kan. Kita harus betul-betul membangun dengan di satu sisi kita berpijak di bumi kita, di sisi lain mari berpikir setinggi langit, kan gitu. Begitu saya tanya, kenapa platform kita ini tidak mampu memiliki persamaan persepsi. Pertama, memang nilai-nilai itu tidak dibangun sama. Contoh, pornografi misalnya untuk dewasa dan untuk anak kan jelas beda. Game online untuk anak yang usia dengan yang dewasa juga beda. Kita baru bisa mengelola itu, Bang Ilham.
Jadi kalau hari ini misalnya kita memiliki unduhan atas berbagai game online itu berbasis usia, ya berarti kan usia yang dimunculkan. Walaupun faktanya anak 10 tahun ngedownloadnya yang 18 tahun. Iya, kan nggak bisa terverifikasi itu. Itu mudah dimanipulasinya. Betul. Tapi kan sudah keluar tentang permainan berbasis elektronik yang diatur berbasis usia. Itu satu. Kita hanya mampu mengelola, tetapi bagaimana pihak-pihak ini melakukan law enforcement dengan serius, itu sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi saya ngomong Telegram karena polisi udah sebut nama. Ya sorry ya, saya juga karena memang ini real di lapangan. Misalnya soal bagaimana bisa prostitusi berbasis online ini gila-gilaan ya, marak sekali. Kalau bicara soal perempuan dewasa itu ada basisnya concern atas adanya demand supply, terjadilah ada permintaan, ada penawaran dan persetujuan. Kan di anak tidak ada. Semua di bawah 18 tahun korban. Muncullah tuntutan pidana Undang-Undang 35 2014, Undang-Undang TPKS 12 2022 dan SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak kalau anak terlibat jadi pelaku. Ini beda-beda tipis. Di sini ada yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi anak pun ternyata menjejali prostitusi online itu. Kan. Ini lagi-lagi, saya tanya, apakah kebutuhan data kita harus tercukupi hanya Telegram? Itu saya bertanya sejak kepada Menteri yang Pak Plate, Johnny Plate itu. Dan dia bilang sejak micet ya, Telegram. Sorry nih saya sebut aja, karena ya kita buka mata lah. Kalau mau open BO tuh lihat di situ aja gitu. Khusus teman-teman pemuda, saya kira mari kita juga pasti paham lah memiliki sense of. Kalau dengan perempuan dewasa ya memang itu kita nggak bisa nggak bisa membangun sebuah langkah ekstrim. Tapi kalau anak kita memang berada di sini nih pilihannya diproteksi. Itu memang tidak bisa ditutup karena kebutuhan kita atas big data internasional ada di platform itu. Menteri bilang demikian. Saya sampaikan, apakah hanya itu kebutuhannya? Gitu ya. Jadi bukan hanya soal kebutuhan proteksi itu dilakukan, tetapi juga ada kebutuhan-kebutuhan big data internasional yang diusung oleh platform tersebut. Nah, kami tentu lebih memberi masukan, akhirnya pilihannya. Masukan atas kebijakan seperti yang Undang-Undang ITE nomor 1 2024 misalnya terkait manajemen perlindungan data anak misalnya ya untuk sistem elektronik. Kemudian sekarang yang menjadi turunannya PP Peraturan Menteri tentang misalnya perlindungan anak dalam tata kelola PAPSE. PAPSE itu sistem elektronik juga. Kami mengumpulkan anak-anak berpendapat dan ternyata 100% mengatakan keberatan apabila data kami dijejali oleh iklan-iklan yang tidak kami harapkan. Contoh, anak carinya sepatu, kenapa yang iklannya ada bra? Iklannya ada sensualitas. Bahkan judi online tuh nongol, nggak perlu diklik, itu nongol semua di beranda anak-anak. Nah, bahkan bisa dicobain. Iya, karena fiturnya kan gitu ya. Lalu itu tuh karena majunya suka cepat keklik, nggak sempat kita keklik akhirnya. Ini yang mereka bilang perlindungan data kita itu seperti apa. Jadi kami konsultasi pada sekitar 50 anak usia 18 tahun ke bawah, apa yang membuat kalian di dalam tata kelola sistem elektronik kita itu kerap terlewat gitu. Dan mereka bilang salah satunya itu, Bu. Kita harus berhitung resiko ketika fitur, gambar, iklan muncul tanpa kami undang hadir. Resikonya, ya saya jadi asik mau cari literasi digital tadinya. Tapi karena ada gambar-gambar yang lucu-lucu, unik-unik, dan bahkan sensual, Bu. Menarik hati. Saya pengen banget itu ngeklik, kok ada yang begitu. Tiba-tiba ya lamanya jadi downloadin itu. Mari dengarkan suara anak ini. Suara kaum muda, suara mereka yang sudah memiliki kreasi di dalam mendayagunakan digital, internet. 7 dari 10 anak-anak kita itu pengguna internet dari data profil anak Indonesia, Bang Ilham. Sehingga apa yang menjadi kegelisahan mereka dan mereka tidak mau diganggu oleh situasi tadi persoalan anak-anak yang masuk dalam pornografi mereka menjadi
bagian dari justru diminta, bahkan banyak ya yang memanfaatkan data mereka misalnya, itu keberatan untuk itu. Mereka sendiri secara sadar keberatan. Itu anak-anak yang kami ajak dialog, gitu, yang mungkin ya terpapar pengetahuannya secara lebih baik. Nah, bagaimana dengan yang 36 anak Lampung itu, yang kemudian mereka di-invite lalu melakukan tindakan seksual bareng-bareng? Yuk, coba bayangkan anak SD itu, Bang Ilham. Dan anak ini SD. Iya, dan ini sekarang kita membayar orang-orang tidak bertanggung jawab. Dia seminggu 1,5 juta dapat kolekan ini, dan ketika orang hanya daftar 1.000, berapa tadi? 15.000 ya? 15.000. Dan begitu diakumulasi dalam seminggu, dia itu dapat berapa sih, Pak? Itu ya, polisi penyidik 1,5 juta. 1,5 juta bisa ongkang-ongkang kaki, gila banget. Iya, tinggal di desa lah kasarnya, kayak di Lampung gitu ya, 1,5 juta. 6 juta sebulan. Nah, UMR Jakarta aja nggak 6 juta. Kita kaki dibikin pala ya, pengen duit segitu. Inilah bentuk tadi kejahatan cybercrime yang menyasar kerentanannya anak dan mendapat manfaat berlipat dari kejahatan itu. Itu dari sisi kemajuan teknologi, ancamannya ya, Bu Ketua ya. Yang nyata, yang selalu dianggap sebagai penyakit sosial oleh pemerintah daerah, hampir seluruh negeri ini menganggap itu sebagai penyakit sosial. Di pojok-pojok lampu merah, modusnya jual tisu. Saya karena ngurus podcast ini kurang lebih selalu pulang malam, jam 2, jam 3. Selalu ketemu anak yang usianya di bawah 10 tahun bahkan, jual tisu sampai jam 3 pagi. Iya. Ibunya entah siapanya kontrol di pojokan lampu merah. Nah, ini kan yang nyata yang bisa kita lihat tadi, Bu. Iya, di sekitar. Itu juga adalah bentuk eksploitasi anak. Betul, setuju saya. Karena masa depan mereka udah pasti nggak sekolah besoknya. Nggak masuk akal mereka bisa begadang sampai jam 3, jam 4, lalu besok pagi harus masuk sekolah. Nah, apa ini menjadi concern juga buat KPAI? Iya, dari 15 bentuk anak korban pelanggaran hak anak, ya, yang disebut perlindungan khusus anak, itu salah satunya anak korban eksploitasi secara fisik, seksual, dan juga ekonomi. Ini yang masuk dalam ekonomi. Tetapi tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya secara ekonomi. Saya tahun 2018 mengawasi para penjual tisu di Blok M. Itu ternyata juga menjadi kelompok anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ada bandarnya kan tisu? Ada, seksual loh, Mas. Dugaan saya juga benar. Ada bahkan bandarnya, orang pasti. luar negeri, itu anak dimandiin dulu, dibikin dandan dan segala macam, baru. Saya sampai... Sindikat juga ini? Sindikat yang bermain. Tidak bisa juga diungkap sama polisi? Bisa, 2018. Tapi faktanya masih ada. Kami kawal. Nah, ini metamorfosanya, apakah ada yang pakai seksual atau hanya ini saja? Dan betul, terjadi persetujuannya dengan orang tua. Ini yang agak sulit memang. Walaupun diadukan kepada kepolisian, pada akhirnya orang tuanya lah yang lagi-lagi meminta mudah gitu ya, dimanipulasi untuk dicabut laporannya dan lain-lain. Berarti kalau orang tua setuju anak itu melakukan hal itu, boleh menurut undang-undang? Tidak dong. Tentu laporannya ke KPAI. Makanya orang tua itu kadang-kadang posisinya ingin mencabut laporan gitu. Tetapi ketika diawasi, prosentasenya kan berapa yang berhasil kami awasi. Masyarakat juga berapa yang melapor ke kami, kan itu yang di awal ya ada peningkatan baik gitu, lalu bisa menekan angka-angka, tetapi kebanyakan yang begini itu tidak dilaporkan ke kami. Jadi kita pengawasinya sebetulnya itu lebih ke ranah pemerintah daerah. Iya, dinas sosial atau betul, dinas sosial di foto kirim. Nggak nyaut, lapor kami akan ngetok. Saya ada satu kasus, mungkin Ibu Ketua berkesempatan lewat. Ini boleh minum dulu. Silakan. Beneran kan airnya air kita. Air benar. Siapa tahu rumah pemuda bawa air sendiri. Silakan Bu Ketua. Bu Ketua, nanti kalau studio kami di Jalan Senen Senen Raya kalau nggak salah, pojokan itu lampu merah tuh. Yang ke atrium. Di situ tuh mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Bahkan ada ibu-ibu yang gendong anak bayi, kan nggak masuk akal, hujan anak bayi dipaksa untuk cari uang bersama ibu, kan nggak masuk akal itu. Ya menurut banyak cerita yang saya dengar, saya juga belum bisa buktikan, konon ada tempat penyewaan bayi untuk dieksploitasi. Kami pernah mengembangkan, waktu itu saya belum di KPAI ya, yang anaknya itu dikasih obat
supaya diem dan kelihatan kasihan gitu. Oh, dikasih Buat mengemis. Iya, dikasih obat tidur. Pantas nggak ada yang nangis. Nggak ada. Itu salah satunya. Oke. Di sama Jakarta Selatan juga sih kalau yang kasus itu. Ini berulang, ada aja pola-polanya, dan sindikat peminjaman bayinya itu juga canggih, cukup canggih. Cukup canggih ya. Didatangkan, iya. Bu Ketua, hari ini pemerintah Republik Indonesia, Pak Prabowo menggalang kekuatan yang sangat luar biasa untuk menjemput 2024 Indonesia Emas. 2045. 2045. Iya, Mas Ilham. Bahkan pemerintah jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, beri makanan gratis untuk bayi, untuk anak-anak, agar 2045 itu anak-anak yang punya fisik yang baik, daya nalar yang kuat. Ya. Tetapi kita berhadapan dengan kondisi yang menghambat ini. Iya. Kejahatan-kejahatan ini. Kami melihat sisi optimisme karena berawal dari fisik, ya, psikis, pengasuhan nih. Pengasuhan juga ada 2, keluarga alternatif yang di panti sosial, LKSA ini jangan dianggap remeh, ini anak-anak kita juga. Yeah. Tapi kan kesetaraan antara keluarga berbasis antara pengasuhan keluarga dan alternatif ini sangat jomplang, ya. Ini masih charity system nih, padahal harusnya pemenuhan hak anak-anak yang berada di panti, LKSA dan lain sebagainya. Oke, bagaimana kebijakan hari ini itu memutus mata rantai anak-anak yang kurang gizi, yang kurang kuat fisiknya. Yeah. Di situ saya hormat, apresiasi dengan program ini, meskipun lagi-lagi nih kita harus betul-betul meletakkan ini menjadi equal dengan anak lainnya. Yeah. Memang baru bertahap katanya gitu kan dibilang. Tapi saya cek di beberapa tempat yang 3T-nya ini masih sangat kuat. Memang seharusnya berharap sih kami dengan kebijakan yang luar biasa ini kita semua harus mensukseskan, semakin mendekatkan pada yang mereka secara geografis memang betul membutuhkan. Gitu. Satu lagi, soal makanan gratis itu, KPAI melibatkan diri nggak untuk mengawasi makanannya? Ini sebetulnya eksekutif body yang bergerak. Kami tentu apapun akan kami awasi. Ya, dalam konteks perlindungan anak tentu saja. Iya, betul. Ya, misalnya makanan basi, makanan mengandung racun. Iya, betul. Ya kan bisa saja. Iya. Ya, beberapa temuan kemarin kan ya cukup ya, ada fakta itu makanya saya ngomong. Kita. Ya, tetapi sekali lagi pengawasan itu kami memberi dukungan konstruktif dan lebih dahulu nih eksekutif leading menjalankan dulu gitu ya. Nah, butir-butir pengawasan tentu ingin mengecilkan gap, ya, mengecilkan gap diantaranya. Lalu kami juga ingin menunjukkan bahwa dari sini akan berdampak ke sini. Jadi ini yang kita lakukan. Beberapa titik memang sedang kita juga akan awasi. Pada akhirnya karena laporan juga sudah mulai masuk gitu. Tetapi sekali lagi support kami untuk eksekutif body, kan ini badan gizi langsung yang menangani itu. Silakan kita akan awasi bersama, lakukan pemerintah ini mandat pemerintah ini sebaik mungkin sehingga 2030 itu Indonesia layak anak, Bang. Kalau dalam RPJMN, dan 2045 itu adalah Indonesia Emas. Ini yang harus kita jemput sama-sama. Perihal tadi laporan segala macam kita hadapi, harus optimis. Iya. Oke, Bu Ketua, dalam perjalanan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI, lembaga apa aja yang digandeng? Kepolisian misalnya, Komdigi misalnya, pemerintah daerah? Tentu. Kami pengawasan itu lebih kepada seluruh penyelenggara yang terkait perlindungan anak. Artinya pusat, seluruh kementerian, lalu kepolisian, di atasnya juga termasuk seluruh aparat penegak hukum ya. Di situ ada MA, Mahkamah Agung ya, ada kejaksaan, kemudian kepolisian gitu. Lalu di semua kementerian lembaga yang terkait pada isu anak, pemerintah daerah. Ini yang momoknya memang gitu ya. Kita tuh menemukan ada yang sudah melesat, ada yang masih jalannya susah, ada yang belum mudeng. Nah, ini hal-hal yang ada harus juga pemerintah daerah yang ada.
Kita harus tahu ada berapa perda layak anak yang dimiliki presentasinya misalnya. Ini kalau mungkin tingkat provinsi hampir seluruhnya. Tapi kita begitu baca antara kota kabupaten ini yang masih beragam ini. Bahkan ditemukan stunting tertinggi misalnya kan masih basisnya itu memang daerah dan daerah kota kabupaten, dan bahkan kalau kita iris lagi di kecamatan dan di desa gitu ya, itu yang masih tinggi angka-angkanya. Nah, sekarang kebijakan stunting kan sudah di 5 tahun lalu, maka ini gizi gratis ini kan sebetulnya ke sana arahnya. Kesana arahnya. Betul. Ya, lebih pemenuhan di hulu, lalu di tengahnya nanti anak-anak 12 tahun ya, pendidikan harus saat ini digelontorkan wajib misalnya, lalu juga sekolah unggulan nih dari Pak Prabowo ini sedang ditingkatkan untuk mendapatkan gratis dan juga lebih melebarkan diri untuk anak-anak yang masuk sekolah. Dulu kan kita ngeri-ngeri ya, aduh sekolah bayarannya tinggi banget nih, sekolah unggulan gimana sih misalnya yang swasta. Sekarang ini kita dibuka nih sama Pak Prabowo yang merasa dirinya unggulan, mari sekolah masuk dan ada subsidi yang bisa diberikan. Iya, jangan unggul nama doang. Ini juga susah diaksesnya itu gimana unggul ya? Unggulnya nama aja, hasil nggak ada. Aksesnya nggak ada terutama karena nggak punya Aksesnya duit. juga susah, hanya orang-orang yang berduit yang bisa ngakses. Betul. Ada hambatan dari sisi penganggaran mungkin kalau secara instrumen. KPAI menurut undang-undang boleh menggalang atau bersinergi dengan semua itu. Ada hambatan budget di... Wah, kalau udah ngomong budget saya tinggal senyum aja deh. Karena pada akhirnya apapun yang kita rencanakan tidak bisa kita eksekusi kalau kita punya keterbatasan itu. Iya. Artinya keseriusan pemerintah hanya bisa kita ukur dari seberapa besar perhatian itu terhadap alokasi anggaran untuk itu. Betul. Apa yang dihadapi sama KPAI? Ya tentu kalau KPAI, karena saya ini hampir ke tahun ke-8 ya, anggarannya masih begitu-begitu aja gitu. Untuk pengawasan mari kita lebih serius. Karena diketahui gap dan tantangan yang akan dihadapi ke depan perlindungan anak itu dari pengawasan. Gitu ya. Dan kita secara sistem bernegara, baik di undang-undang ya, maupun juga di peraturan pemerintah, bahwa isu pengawasan itu prioritas. Akan tetapi gapnya hari ini kita dorong dulu nih eksekutif semuanya. 50% anggaran pengawasan diblokir untuk mengikuti tadi upaya-upaya program nasional. Ya kami ngomong di sini bukan berarti kita cengeng, tapi itu bentuk dukungan. Tetapi bagaimana kita mengetahui gap dan tantangan ke depan dari pengawasan, mari kita ukur bersama karena anggarannya juga perlakuannya seperti itu. Berarti, tidak hanya kami loh, semua kementerian hari ini. Berarti yang keberpihakan belum fokus ke pengawasan. Saya harus bilang belum setara. Karena yang didahulukan dulu adalah program nasional yang menjadi visi misi presiden. Ya, sebagai negarawan tentu kita harus sama-sama saling support. Tetapi mari let's see. Itu kan yang harus menjadi watchdog kita adalah seluruh masyarakat, ya, mandatori kami di undang-undang. Itu selain mengawasi, kita juga punya data pengaduan. Ya, ini akan bunyikah di 2025 ketika kami tidak jalan nih pengawasan misalnya karena anggarannya kecil nggak? Ini lagi-lagi yang tentu bagi kami pemerintah yang hari ini sedang menjalankan program-program nasional kami mendukung, tetapi jangan sampai tidak setara dengan mandat pengawasan, karena akan menerima tagihan itu bukan sebulan 2 bulan kita bekerja loh, ya kan? Dalam waktu 1 tahun, di akhir tahun tentu semua laporan ini akan kami sampaikan pada Presiden langsung dan tentu halayak. Yang belum kita temukan sampai hari ini, belum ada pemerintah daerah yang mengandalkan program perlindungan anak sebagai program unggulan. Saya belum ketemu. Ya, kalau pelayanan publik kebersihan banyak yang dapat Piala Dipura, tapi perlindungan anak kita belum temukan. Ya, dengan Perpres KLA, Kota Kabupaten Layak Anak, itu mengikat seluruh kementerian lembaga, maka sumbangsih terhadap pemerintah daerah semakin besar. Itu Bang Ilham, itu harus kita sadari. Dari sejak 2011-2014 kita berjibaku tuh dengan instrumennya, ada 24 instrumen Kota Kabupaten Layak Anak. Kalau saya omongin bisa 2 jam ya, jangan semua ya. Tapi di 2014 itu diikat, dinaikin, bukan hanya peraturan Menteri PPA, tetapi sekarang sudah menjadi Perpres. Nah ini harapan kita juga, sehingga saya yang harus mengawasi dari programnya,
dari kebijakannya kan gitu dan anggarannya. Berpihak enggak kan gitu. Iya, kalau nggak Ini yang berpihak juga percuma. iya sedang kami jalankan. Jangankan ngomongin tadi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, kami aja KPAI-nya yang jelas-jelas urusan anak kan masih kita sunat-sunatan lah, geser-geseran Iya, untuk iya. kepentingan program nasional. Kami sih dalam konteks itu selalu bilang bahwa harus equal gitu. Jadi ada keseimbangan antara program nasional yang berjalan dengan pengawasan yang juga memonitoring berjalannya program itu. Iya, Kan iya, gitu, iya, ya. iya. Sahabat muda Indonesia, jelas apa yang kita diskusikan sama Kakak Ai luar biasa, sangat mencerahkan. Bahkan ada tadi, kalau mau perlindungan anak maksimal, kalau mau pengawasan terhadap kejahatan anak maksimal, maka pemerintah juga harus fokus. Perhatikan anggarannya supaya juga bisa maksimal. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, izin closing statement, semangat buat anak muda Indonesia. Oke. Seluruh pemuda Indonesia, isu perlindungan anak adalah masa depan. Kita tidak mungkin punya Indonesia yang lebih beradab, lebih maju, lebih digdaya tanpa keberpihakan, keterlibatan anak muda untuk perlindungan anak Indonesia. Indonesia maju, Indonesia emas dari anak terlindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.